lagi di program Aksi Bergizi SMP Negeri 6 Salatiga dengan sebuah tema kekerasan seksual, perkawinan anak dan risikonya, serta kehamilan. Namun sebelum kita masuk di materi, kita lakukan dulu gerakan Aksi Bergizi. Saya siswa SMP Negeri 6 Salatiga siap dengan program Aksi Bergizi. Aksi Bergizi Remaja Indonesia. Aksi Bergizi dengan sebuah tema kekerasan seksual, perkawinan anak dan risikonya, serta kehamilan. Kita awali dengan pengertian kekerasan seksual. Pengertian kekerasan seksual adalah setiap tindakan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai orang lain, serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Anak-anak harus tahu bentuk-bentuk kekerasan seksual, yaitu pertama, perkosaan. Kedua, percobaan perkosaan. Ketiga, pelecehan seksual. 4, perdagangan perempuan. 5, pemaksaan kehamilan. Dan 6, pemaksaan aborsi. Kekerasan seksual yang sudah Ibu sebutkan tadi itu ternyata berdampak loh anak-anak. Apa dampak dari kekerasan seksual? Kita perhatikan, dampak dari kekerasan seksual itu yang pertama, infeksi menular seksual. 2, penyalahgunaan nafsa. 3, kehamilan. 4, masalah kesehatan mental. 5, kepercayaan diri rendah. 6, gangguan makan serta tidur. 7, bunuh diri. Dan ke-8, depresi. Nah, ngeri sekali kan anak-anak dampak dari kekerasan seksual. Anak-anakku, supaya kekerasan seksual itu tidak terjadi pada diri kita, ada cara untuk mencegah kekerasan seksual. A, dari pihak terkait. Apa yang dilakukan? Yaitu pertama, pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini. Kedua, penegakan hukum yang kuat. Dan ketiga, membangun sekelompok anti kekerasan seksual. Berikutnya, bagaimana cara mencegah kekerasan seksual? Yang B yaitu dari remaja itu sendiri. Yang pertama, sentuhan boleh hanya tangan dan kaki. Yang kedua, sentuhan tidak boleh yang tertutup pakaian. Jadi untuk kalian semuanya jangan boleh kalau ada anak ataupun orang lain yang menyentuh sesuatu yang tertutup di dalam pakaian kamu. Kemudian yang ketiga, yang boleh melihat, menyentuh diri kalian adalah diri sendiri. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Kita akan membahas tentang perkawinan anak dan risikonya. Kehidupan perkawinan bila direncanakan dengan matang akan membentuk fondasi keluarga yang kuat dan membentuk keluarga yang berdaya. Namun di sisi lain, bila perkawinan tidak direncanakan dengan baik, akan berujung pada berbagai hal, seperti misalnya konflik, kekerasan, hingga perceraian. Anak-anak harus tahu, apa toh definisi dari perkawinan anak? Perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan atau
penyatuan seorang anak perempuan atau anak laki-laki yang berusia di bawah 18 tahun. Ini adalah situasi yang nyata yang terjadi pada anak perempuan dan laki-laki. Meskipun pada kenyataannya anak perempuan yang paling terkena dampak dari situasi ini. Tadi anak-anak sudah tahu definisi perkawinan anak. Nah, sekarang apa sebenarnya dampak dari perkawinan anak itu? Perkawinan anak memiliki efek buruk pada kesejahteraan seorang anak perempuan. Perkawinan anak merupakan bentuk pembiaran terhadap terganggunya tumbuh kembang anak. Salah satu akibatnya adalah kehamilan pada usia anak dan isolasi sosial, mengganggu pendidikan dan membatasi kesempatan anak untuk kemajuan karir di masa depan. Nah, kalian tidak mau kan untuk seperti itu? Kalian pasti pengennya karirnya maju, pendidikannya lebih tinggi. Nah, makanya untuk berhati-hati dalam hal pergaulan ya. Kehamilan. Anak-anak pasti tahu kan? Kehamilan. Terutama bagi anak-anak yang putri, pasti paham dengan kehamilan. Kehamilan yang direncanakan akan berdampak positif bagi sang ibu dan bayi. Namun, kehamilan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan dapat menjadi malapetaka dan juga menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan dan sosial seperti kematian ibu, putus sekolah, hingga perkawinan usia anak yang rentan akan berbagai risiko. Nah, untuk kamu semuanya, anak-anak putri, untuk berhati-hati ya, jangan sampai hamil muda dan itu tidak direncanakan, karena nanti akan berefek atau berisiko yang kurang baik untuk kedepannya nanti. Dan kamu juga akan putus sekolah dan otomatis kamu harus mengurus anak, dan otomatis juga cita-cita kamu akan kandas. Kalau kamu tidak ingin seperti itu, maka berhati-hatilah dalam pergaulan kalian. Anak-anak perlu tahu kondisi ideal untuk kehamilan. Keadaan fisik yang paling baik untuk memiliki anak adalah apabila pertumbuhan tubuh dan organ reproduksi telah sempurna, yaitu bila perempuan berusia 20 sampai 35 tahun. Adapun laki-laki itu berusia 25 tahun. Paham ya anak-anak ya? Ibu mempunyai beberapa tips untuk menghadapi situasi genting, khusus untuk anak-anak putri ya. Yang pertama, di saat genting, kalian anak-anak putri harus berani berteriak. Yang kedua, gunakan kedua jari kalian untuk diarahkan pada mata si pelaku. Yang ketiga, gunakan siku kalian untuk diarahkan ke ulu hati si pelaku. Yang keempat, gunakan lutut kalian untuk diarahkan pada kemaluan si pelaku. Dan yang kelima, bila ada kayu atau sejenisnya di sekitarmu, pukulkan pada kemaluan si pelaku. Nah, nanti anak-anak bisa melihat video yang akan ditampilkan untuk tips bagaimana menghadapi
situasi genting. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri, kita nge-rap dulu yuk. Sentuhan boleh, tangan dan kaki. Sesama teman, sepermainan. Sentuhan tak boleh, yang tertutup seragam. Hanya diriku, yang boleh menyentuh. Hanya diriku, yang boleh menyentuh. Demikian tadi anak-anak materi kita di aksi bergizi pada kali ini dengan sebuah tema kekerasan seksual, perkawinan anak dan risikonya serta kehamilan. Nanti setelah ini anak-anak bisa melihat video khususnya untuk anak-anak putri, yaitu tips menghadapi situasi genting. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih sudah mengikuti acara aksi bergizi SMP Negeri 6 Salatiga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya di YouTube Aksi Bergizi. Sampai jumpa. Tentang kekerasan seksual, perkawinan dini, dan dampaknya serta kehamilan, ini akan diperagakan tentang kalau kamu menghadapi situasi genting. Yang pertama, kita gunakan apa yang ada di tubuh kita, kekuatan apa yang di tubuh kita. Kalau kamu menghadapi situasi genting, kamu harus menyusun suatu keberanian. Pertama, berani untuk teriak, untuk mengatakan minta tolong, teriak minta tolong. Gerakan yang kedua, gunakan jari tanganmu. Oke, akan diperagakan oleh teman kalian. Gerakan yang pertama, tangan. Gerakan yang kedua, gunakan siku kalian. Coba peragakan. Ya. Oke. Gerakan yang ketiga, gunakan lutut kalian. Ya. Itu anak-anak yang bisa kamu pakai untuk pada dirimu untuk melindungi kalian kalau kamu dalam situasi genting. Ya. Oke, terima kasih. Sentuhan boleh, tangan dan kaki. Terus? Sesama teman, sepermainan. Sentuhan tak boleh, yang tertutup seragam. Hanya diriku, yang boleh menyentuh. Hanya diriku, yang boleh menyentuh.